Sobat Tanya, selamat datang di channel Tanya Matematika. Nah, jadi channel ini merupakan channel untuk membahas soal-soal matematika, khususnya soal TPS dan TPA Matematika untuk persiapan UTBK. Nah, jadi jangan lupa untuk subscribe, komen, dan share ke teman-teman kalian. Nah, jadi pada kali ini kita akan membahas soal TPA Matematika. Di sini sudah terdapat soalnya, nilai dari kotangen 105 derajat dikali tangen 15 derajat sama dengan titik-titik. Nah, untuk menjawab soal ini, kita perlu tahu dan ingat bahwa tangen itu adalah sin per cos. Jadi, tangen alfa sama dengan sin alfa dibagi cos alfa. Kemudian, kita juga tahu bahwa kotangen ini merupakan kebalikan dari tangen. Maka, kot alfa sama dengan 1 per tan alfa. Nah, karena tangen alfanya adalah sin per cos, maka kot alfa akan menjadi 1 per sin alfa dibagi cos alfa. Di sini ada pembagian dengan pecahan, maka akan berubah menjadi perkalian, tetapi pecahannya dibalik, menjadi 1 dikali cos alfa dibagi sin alfa. Nah, sehingga nilai kotangen alfa sama dengan cos alfa dibagi sin alfa. Nah, kemudian nanti kita akan gunakan rumus perubahan tangen dan kotangen tersebut untuk menjawab soal ini. Nah, soalnya kotangen 105 derajat dikali tangen 15 derajat. Maka, di sini kotangen akan berubah menjadi cos per sin dengan alfanya 105 derajat. Kemudian, tangen di sini akan berubah menjadi sin per cos dengan alfanya 15 derajat. Seperti ini, selanjutnya kita akan kalikan pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut, sehingga akan diperoleh cos 105 derajat dikali sin 15 derajat dibagi sin 105 derajat dikali cos 15 derajat. Nah, selanjutnya di sini diperoleh cos 105 derajat dikali sin 15 derajat. Nah, jadi di sini kita akan melakukan perubahan lagi. Perubahannya dengan menggunakan rumus yang berhubungan dengan cos A dikali sin B. Nah, rumusnya seperti ini. Rumusnya yaitu 2 cos A dikali sin B akan menjadi sin A tambah B dikurangi sin A dikurangi B. Lalu, selanjutnya ada lagi rumus 2 dikali sin A dikali cos B akan menjadi sin A tambah B ditambah sin A min B. Nah, terlihat di sini pada soal yang sedang kita kerjakan koefisiennya 1. Nah, sedangkan pada rumus koefisiennya 2. Nah, untuk merubahnya menjadi 1, maka 2 ini akan pindah ke ruas kanan menjadi pembagian. Sehingga koefisien yang sebelah kanan menjadi setengah. Nah, seperti ini. Selanjutnya, kita akan rubah cos 105 derajat dikali sin 15 derajat akan menjadi setengah dikali sin A-nya 105 derajat ditambah B-nya 15 derajat dikurangi sin A-nya 105 derajat dikurangi B-nya 15 derajat. Kemudian dengan penyebutnya juga sama, akan menjadi setengah dikali sin 105 derajat ditambah 15 derajat ditambah sin 105 derajat dikurangi 15 derajat. Nah, seperti ini terlihat di sini ada koefisien setengah pada pembilang dan setengah juga pada penyebut, sehingga setengah di sini dapat saling menghilangkan. Sehingga kita coret saja ya setengahnya. Kemudian di sini kita akan menghitung sudutnya. Sin 105 derajat ditambah 15 derajat akan menjadi sin 120 derajat. Kemudian sin 105 derajat dikurangi 15 derajat akan menjadi sin 90 derajat. Nah, demikian juga dengan penyebutnya, menjadi sin 120 derajat ditambah sin 90 derajat. Nah, di sini ada sin 120 derajat. Kita akan merubahnya menjadi sin 180 derajat dikurangi 60 derajat. Nah, 120 derajat ini kan terletak pada kuadran 2. Nah, di kuadran 2 ini yang bernilai positif adalah sinus. Sehingga sin 120 derajat akan menjadi sin 180 derajat dikurangi 60 derajat, dikurangi sin 90 derajat yaitu 1. Sama juga dengan penyebutnya menjadi sin 180 derajat dikurangi 60 derajat ditambah sin 90 derajat yaitu 1. Jadi, nilai sin 120 derajat akan sama dengan sin 60 derajat.
Nah, kita akan tulis lagi sin 60 derajat dikurangi 1 dibagi sin 60 derajat ditambah 1. Sin 60 adalah setengah akar 3, sehingga akan menjadi setengah akar 3 dikurangi 1 dibagi setengah akar 3 ditambah 1. Nah, selanjutnya di sini nanti kita akan sederhanakan. Nah, selanjutnya di sini kita akan samakan dulu penyebutnya, penyebut pembilang dan penyebutnya. Nah, jadi di sini setengah akar 3 dikurangi 1, kita akan samakan penyebutnya menjadi 2. Sehingga akar 3 dibagi 2, kemudian karena 1 merupakan 2 dibagi 2, maka akar 3 dikurangi 2/2. Begitu juga dengan penyebutnya, sehingga menjadi akar 3 ditambah 2 dibagi 2. Nah, di sini karena pembilangnya ada dibagi 2, penyebutnya juga dibagi 2, maka 2 di sini bisa saling menghilangkan ya. Sehingga tersisa tinggal akar 3 dikurangi 2 dibagi akar 3 ditambah 2. Nah, di sini kita akan sederhanakan lagi dengan menggunakan perkalian sekawan. Nah, di sini jadi karena penyebutnya akar 3 tambah 2, jadi kali sekawannya adalah akar 3 dikurangi 2. Jadi, tandanya berubah. Sehingga dikali akar 3 dikurangi 2 dibagi akar 3 dikurangi 2. Nah, selanjutnya kita akan kalikan pembilang dengan pembilangnya, penyebut dengan penyebutnya. Pembilangnya akar 3 dikurangi 2 dikali akar 3 dikurangi 2 akan menjadi akar 3 dikurangi 2 kuadrat. Kemudian, penyebutnya di sini akar 3 tambah 2 dikali akar 3 dikurangi 2. Ingat, ada rumus bahwa A tambah B dikali A dikurangi B akan menjadi A kuadrat dikurangi B kuadrat. Sehingga akar 3 tambah 2 dikali akar 3 dikurangi 2 akan menjadi akar 3 kuadrat dikurangi 2 kuadrat. Di sini misalkan A-nya akar 3 dan B-nya adalah 2. Nah, sehingga diperoleh seperti ini. Kemudian akar 3 kuadrat di sini ada akar bertemu dengan pangkat 2. Maka di sini akan saling menghilangkan. Sehingga hasilnya adalah 3. Kemudian dikurangi 2 kuadrat yaitu 4. Selanjutnya untuk membilangnya, akar 3 dikurangi 2 pangkat 2. Kita harus ingat tentang rumus A dikurangi B pangkat 2 akan menjadi A kuadrat dikurangi 2AB ditambah B kuadrat. Nah, sehingga kita akan misalkan A-nya akar 3 dan B-nya 2. Sehingga sesuai rumus akan menjadi akar 3 pangkat 2 dikurangi 2 dikali A-nya akar 3 dikali B-nya 2 ditambah B kuadratnya berarti 2 kuadrat. Nah, kemudian akar 3 pangkat 2 di sini akan saling menghilangkan hasilnya 3. Kemudian 2 dikali akar 3 dikali 2 hasilnya 4 akar 3. Kemudian ditambah 2 kuadrat hasilnya 4. Nah, kemudian penyebutnya 3 dikurangi 4 hasilnya negatif 1. Kemudian kita akan jumlahkan di sini pembilangnya 3 ditambah 4 hasilnya 7, lalu dikurangi 4 akar 3. Kemudian dibagi dengan negatif 1. Nah, di sini karena dibagi dengan negatif 1, maka kita akan kalikan saja pembilangnya dengan negatif, sehingga diperoleh negatif 7, negatif 4 akar 3 dikali negatif, hasilnya positif 4 akar 3. Jadi jawabannya negatif 7 ditambah 4 akar 3. Nah, jadi seperti itu ya Sobat Tanya cara menjawabnya. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Apabila ada salah hitung ataupun ada yang perlu didiskusikan, silakan komen di kolom komentar. Oke, seperti itu. Sampai jumpa di pembahasan soal selanjutnya. Bye!